Iya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang menjadi ciri dari GLBB itu yang harus kita pedomani, ya, yaitu kelajuannya berubah. Ya, kelajuan berubah dan perubahannya tetap. Ya. Perubahan kelajuan konstan atau tetap. Nah, ini yang menjadi ciri dari GLBB. Nah, apa itu perubahan kelajuan? Nah, perubahan kelajuan itulah yang kita sebut sebagai percepatan. Nah, percepatan itu merupakan perubahan kelajuan untuk tiap satuan waktu, sehingga secara matematis dapat kita turunkan sebagai A sama dengan delta V per delta T. Ya, saya tulis dulu di sini ya. Percepatan atau perubahan kelajuan artinya perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Ya, jadi secara matematis kita tulis dengan A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V itu artinya kan perubahan kelajuan. Kalau ada perubahan kelajuan berarti ada kelajuan awal, ada kelajuan akhir, ya. Sehingga kalau kita artikan perubahan kelajuan itu adalah kelajuan akhir dikurang kelajuan awal. Sama seperti misalnya saya memiliki perubahan atau kenaikan kekayaan, ya. Tahun ini kekayaan saya 20 juta. Tahun depannya misalnya kekayaan saya jadi 40 juta. Berapakah kenaikan kekayaan saya? Jadi kekayaan akhir dikurang kekayaan awal, ya. Seperti itu dia. Per waktu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan percepatan. Nah, jadi persamaan percepatan inilah yang menjadi ciri utama dari gerak lurus berubah beraturan. Ada perubahan kelajuan, dan perubahan kelajuan itu nilainya tetap atau konstan. Oke. Nah, jadi untuk mencari nilai dari jarak yang ditempuhnya, ya, perhatikan baik-baik ya nak, ya. Nah, kalau ini saya buat pengembangan rumus, bisa saya bikin seperti ini. Perhatikan ya. Kalau ini saya kali silang, berarti VT kurang V0 sama dengan A dikali T. Bisa ya nak, ya. Nah, makanya harus lancar bermatematik. Ini saya kalikan silang. Kemudian ini saya pindah ke sini bisa juga ya. Ini VT. Di sini kan kurang 0. Saya pindah jadi positif, ya, tambah A kali T. Itulah dia. Nah, sekarang jadi ini persamaan. Ini ingat ya, VT itu adalah kelajuan akhir, ini kelajuan awal, A itu tadi percepatan, ya, T itu adalah selang waktu. Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai D, perhatikan ya nak, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mencari D itu adalah jarak tempuhnya. Kalau kita bicara di gerak lurus beraturan, D itu kan sama dengan V dikali T. Kan seperti itu. Nah, sama di GLBB juga ini. Cuman kalau di GLB gerak lurus beraturan kelajuannya kan tetap tidak berubah. Berarti cuma satu kelajuannya. Itu terus, ya. Sedangkan kalau pada GLBB kelajuannya berubah. Jadi kelajuan mana yang dipakai? Apakah kelajuan awal atau kelajuan akhir? Nah, ini langsung saja kita ambil nilai rata-rata kelajuannya. Sama seperti kalau kamu punya nilai, misalnya kita ujian 2 kali, ya. Ujian yang pertama 80, ujian yang kedua 90. Nah, sementara saya harus memberikan satu nilai saja. Berarti nilai yang saya ambil supaya adil itu adalah rata-ratanya. Iya kan nak, ya? Jadi nilai rata-ratanya.
Nah, rata-rata itu kita ambil dari, perhatikan baik-baik, ini rata-rata ya. Berarti kelajuan awal ditambah kelajuan akhir dibagi 2. Inilah kita kalikan dengan waktu. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah turunkan persamaan yang pertama, VT itu sama dengan V0 tambah AT. Nah, perhatikan ya nak ya. Di sini saya tulis, saya substitusikan persamaan satu ini ke sini. Ya, perhatikan baik-baik ya. Di sini V0 tambah. Nah, VT itu tadi sudah kita peroleh V0 tambah AT. V0 ditambah AT. Nah, bisa dipahami ya nak ya. Ini merupakan pengganti VT. Kan tadi sini V0 tambah VT. VT-nya saya ganti. VT itu kan nilainya V0 tambah AT. Bisa ya nak ya. Per 2 dikali T. Oke. Nah, sekarang nilai D itu sama dengan, perhatikan, ini tinggal kita operasikan. V0 tambah V0 tambah AT berarti 2 V0 tambah AT per 2 dikali T. Paham ya sampai di situ? Nah, ini kita kalikan ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam. D sama dengan, kalikan ke dalam, 2 V0 T tambah AT pangkat 2. Ini saya kalikan ke sini, ini saya kalikan ke sini. Paham ya nak ya? Per 2. Oke, sehingga kalau saya buat bisa begini, 2 V0 kali T per 2 tambah AT kuadrat per 2. Sama kan? Nah, ini bisa mati. Ini nggak bisa ya. Berarti nilai persamaan akhirnya sama dengan V0 kali T tambah setengah AT pangkat 2. Nah, inilah yang menjadi persamaan untuk mencari jarak ya pada gerak lurus berubah beraturan. Sampai situ bisa dipahami ya nak ya? Bisa paham ya sampai di situ? Nah, sekarang mari kita lihat persamaan yang berikutnya. Nah, masih sama ya, masih sama, kita bertolak pada persamaan D sama dengan V rata-rata dikali T ya, rata-rata kelajuan ya. Nah, sama. Nah, kita buat berarti D sama dengan, nah ini kan rata-ratanya V0 tambah VT per 2 dikali T. Kan seperti itu. Nah, dengan mengingat rumus yang tadi kan kita buat rumus A itu adalah VT kurang V0 per T. Kan gini. Ya kan? Nah, kan bisa aja saya bikin gini. A kali T sama dengan VT kurang V0. Sama ya nak ya? Nah, atau T itu sama dengan VT kurang V0 per A. Bisa ya? Bisa dipahami ya persamaan matematik ini? A, ini kan persamaan umum dari gerak lurus berubah beraturan yang menjadi ciri utamanya ya. Ada perubahan kelajuan dan perubahan kelajuan itu nilainya tetap atau konstan ya. Persamaannya A sama dengan VT kurang V0 per T. Kalau saya kalikan silang, ini kali ini kan dianggap per 1 ya nak ya. Ini ya tetap ini ya. 1 kali VT kurang V0 ya tetap VT kurang V0. Oke? Sehingga diperoleh persamaan T sama dengan, ini saya sama-sama bagi A. Ini saya bagi A, ini juga saya bagi A. Ya, paham ya? Nah, persamaan ini kita masukkan ke sini. Perhatikan baik-baik. D sama dengan, nah, kalau yang pertama tadi yang saya ubah VT-nya nak. Nah, sekarang enggak. Kalau saya ganti VT-nya ya sama aja kita ke persamaan yang pertama. Saya mau menciptakan atau membuat persamaan yang baru. Ya, berarti kita buat di sini V0 tambah VT per 2 kali, nah, T-nya ganti jadi ini ya. VT ganti jadi VT kurang V0 per A. Sampai di situ paham ya nak ya?
Kok jadi ini Pak? Oh iya, ini merupakan nilai T. Kan ini tadi nilainya. T itu kita ganti. Ya, kita ganti nilainya menjadi VT kurang fenol per A. Paham ya sampai di situ? Nah, setelah itu baru kita substitusikan ya, kita operasikan ini kali ke sini. Hasilnya adalah VT kali fenol. Ini kali ke sini ya, fenol kali minus fenol berarti minus fenol kuadrat ya. Ini kalikan ke sini ya, hasilnya tambah VT kuadrat. Ini saya kalikan ke sini, jadi kurang VT fenol. Bisa paham ya sampai di situ? Perkaliannya per 2 kali A ya 2A. Nah, ya pelan-pelan diikuti, diulang-ulang nanti enak ya. Ini hanya teknik aljabar ya, pengerjaan aljabar. Perhatikan, di sini ada VT kali fenol, di sini juga ada VT fenol. Di sini positif, di sini negatif, maka bisa habis ya. Nah, ibaratnya 2 kurang 2 ya habis 0, berarti tinggal ini. Nilainya akan menjadi D sama dengan, nah yang positif kita buat di depan, VT kuadrat kurang fenol kuadrat per 2A. Ya, bisa ya. Kemudian kita buat, kita kalikan silang. Kita kalikan silang ini kan anggap per 1, ini kalikan berarti tetap VT kuadrat kurang fenol kuadrat sama dengan 2A kali D. Paham ya sampai di situ? Nah, ini saya pindahkan, berarti jadi VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat tambah 2A kali D. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk persamaannya ya. Berarti kalau kita rangkum dari pertama sampai yang ini, ada 3 persamaan yang sering kita gunakan nantinya di dalam gerak lurus berubah beraturan. Apa itu? Inilah dia. Persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama tadi VT sama dengan fenol tambah A kali T. Yang kedua tadi VT sama dengan D sama dengan fenol kali T tambah setengah A kali T pangkat 2. Kemudian yang terakhir yang ini VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat tambah 2A kali D. Ya, jadi ada 3 persamaan nanti yang biasa kita gunakan di dalam GLBB ya. Nah, ingat membuat keterangannya nak ya. Keterangannya tadi ini VT adalah kelajuan atau kecepatan akhir. Ya. Fenol itu kelajuan awal. Ya, A itu adalah percepatan, T itu selang waktu, ya. Kemudian D itu adalah jarak. Apalagi ini udah habis ya. Ini satuannya meter, ini satuannya sekon, ini satuannya meter per sekon kuadrat, ini satuannya meter per sekon, dan ini satuannya meter per sekon. Oke, nah itulah yang menjadi persamaan gerak lurus berubah beraturan yang akan kita bahas di dalam soal nantinya, nak ya. Jadi tolong kamu perhatikan baik-baik ya. Jadi kemampuan matematiknya harus mumpuni ya, harus mantap supaya bisa memahami turunan demi turunan dari rumus ini ya. Tapi nanti di dalam pengerjaan soal saya akan berikan trik-triknya di dalam mengerjakan soal agar lebih mudah dan gampang. Oke? Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat.